Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Mustafa. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi hari ini saya akan melaksanakan atau mengerjakan sebuah tugas dari mata kuliah pengelolaan perpustakaan di sekolah dasar. Jadi tugas saya yaitu mereview salah satu buku bacaan, entah itu berupa novel, buku pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran kita di dalam perkuliahan. Tetapi hari ini saya akan membahas atau mereview tentang novel yang ditulis oleh Ajib Rusidi yang berjudul Di Tengah Keluarga Ini. Ya, untuk lebih jelasnya nanti ada di sini. Baik, jadi novel Ajib Rusidi yang berjudul Di Tengah Keluarga Ini diterbitkan oleh Pustaka Jaya dengan jumlah halaman sebanyak 140 halaman. Di dalam buku novel ini menceritakan tentang kisah-kisah suram, awal kisah suram yang dihadapi oleh seorang anak laki-laki, di mana pada saat itu dia merasakan atau menyaksikan secara langsung perceraian antara ayah dan ibunya. Di balik perceraian ayah dan ibunya, sebelumnya anak laki-laki ini memiliki seorang adik. Jadi adiknya ini tinggal bersama dengan ibu kandungnya, sedangkan tokoh utamanya itu seorang anak laki-laki yang tidak disebutkan namanya di dalam novel ini. Dia tinggal bersama dengan ayahnya. Ayahnya kebetulan sudah menikah, jadi dia tinggal bersama ayah dan ibu tirinya. Seiring berjalannya waktu, ibu tirinya mengalami sakit parah dan akhirnya meninggal dunia. Anak laki-laki ini sangat menyukai ibunya karena ibu tirinya tidak seperti ibu tiri yang dikisahkan di dalam cerita-cerita, dongeng-dongeng dan sinetron yang kita lihat bahwa ibu tiri itu jahat. Setelah ibu tirinya meninggal, dia akhirnya tinggal bersama dengan ibu kandungnya. Tidak berselang berapa lama, ternyata adik yang tinggal sebelumnya bersama ibunya juga meninggal dunia karena sakit parah. Ayahnya yang mendengar berita tentang kematian anaknya ini akhirnya pulang dan menengok dan melihat anaknya untuk yang terakhir kalinya. Pada suatu hari, waktu itu pada sore hari, tiba-tiba ayahnya datang. Dia mengira bahwa ayah dan ibunya akan kembali bersama untuk tinggal bersama. Tetapi ketika dia menguping atau mendengar pembicaraan antara ayah dan ibunya, dia mendengar bahwa ayahnya mengatakan dengan malu-malu bahwa akan menikah lagi. Dan minggu itulah seorang tokoh utama ini akhirnya mendapatkan ibu baru lagi untuk yang ketiga kalinya. Hari demi hari berjalan, tokoh utama ini atau anak laki-laki ini bukan hanya tidak menerima uang bulanan dari ayahnya, melainkan sudah tidak diizinkan bertemu oleh ayahnya dari ibu tirinya. Ibu tirinya selalu menahan ayahnya ketika akan berkunjung ke rumahnya. Dia selalu menunggu kedatangan ayahnya dan penyesalan karena telah mengirim surat-surat kepada ayahnya. Dia merasa sangat malu karena harus meminta uang untuk membeli buku kepada ayahnya, bahwa ayah dari tokoh utama ini adalah seorang guru. Hampir setiap malam waktu dia tinggal di rumah ayahnya selalu memberikan nasihat-nasihat kepadanya. Tetapi yang dirasakannya bukanlah sebuah nasihat, melainkan sebuah cerita-cerita, sebuah kisah-kisah yang dialami oleh ayahnya tentang perceraian atau mengapa ayah dan ibunya bisa berpisah. Sebelum ayahnya menikah lagi, ayahnya pernah meminta ibunya untuk kembali, tetapi ditolak oleh ibunya. Ayahnya selalu
membuat cerita atau kisah-kisah yang seakan-akan menyalahkan ibunya. Tetapi di sisi lain ketika mendengar ibunya bercerita, ibunya pun selalu bercerita tentang ayahnya yang bersalah. Jadi si tokoh utama ini tidak menemukan titik tengah dari permasalahan yang dihadapi oleh ayah dan ibunya, dan dia pun tidak ingin melanjutkan untuk mencari tahu tentang apa sebenarnya penyebab perpisahan atau perceraian dari orang tuanya, karena menurutnya itu adalah hak dari orang tuanya dan dia sebagai anak tidak ingin mencampuri urusan dari orang tuanya. Dia menikmati hari-harinya dari perceraian yang dirasakannya perceraian antara ayah dan ibunya, dan merasakan memiliki ibu tiri sampai dengan 2 kali, di mana ibu tiri yang pertama meninggal dunia dan ibu tiri kedua yang tidak menyukai kehadirannya, sehingga pertemuannya dengan ayahnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ayahnya dia akhirnya bersekolah di salah satu sekolah yang merupakan tempat ayahnya mengajar. Tokoh anak laki-laki yang dikisahkan dalam novel ini sangat menikmati hidupnya. Dia berusaha tegar di mana umurnya yang di mana dia masih seorang anak yang terbilang di bawah umur, yang harus menanggung sebuah pilu atau cerita yang menyedihkan tentang perceraian orang tuanya, tetapi dia harus terus melanjutkan hidupnya. Dia harus terus bersekolah dan dia memilih tinggal bersama dengan kakek tirinya yang merupakan ayah tiri dari ibunya. Jadi itulah tadi review tentang novel yang ditulis oleh Ajit Ros ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tetap jaga kesehatan, minum vitamin, tidur yang cukup, dan makan makanan yang bergizi. Serta ketika akan keluar rumah karena sesuatu yang sangat penting dan mendesak, jangan lupakan untuk selalu menggunakan masker dan selalu membawa hand sanitizer ketika akan keluar rumah. Dan ketika akan masuk rumah jangan lupa untuk mencuci tangan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.